Baik, di sini saya akan melakukan keterampilan asuhan persalinan normal atau APN, di mana yang pertama saya akan mendengar dan melihat tidak adanya tanda persalinan kala dua, di mana ibu apakah merasa ada dorongan kuat, mengerang, atau ibu ada merasa regangan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Kemudian apakah perineum tampak menonjol, dan juga vulva dan sphincter ani membuka. Kemudian selanjutnya saya akan memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan ampul oksitosin. Dan memasukkan alat suntik sekali pakai 2,5 ml ke dalam wadah Artoset. Kemudian selanjutnya saya akan memakai telemek plastik. Kemudian saya memastikan lengan tidak memakai pergasan. Kemudian selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan GTP. Oke, kemudian saya akan mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan. Kemudian saya akan melakukan isi dengan oksitosin dan letakkan kembali ke dalam Artoset. Oke, sudah. Kemudian saya akan membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang digunakan dengan menggerakkan vulva ke perineum. Oke, kita akan membersihkan perineum. Kemudian kita akan perineum ke vulva ke perineum. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam, apakah memastikan pembukaan sudah lengkap dengan apakah ada juga selaput ketuban yang sudah pecah. Di sini nampaknya pembukaan maksimal. Lalu kemudian saya akan mencelupkan tangan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik. Oke, jika sudah, kemudian saya akan memeriksa denyut jantung janin dan setelah kontraksi uterus selesai, pastikan denyut batas normal yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Oke,
Kemudian saya akan memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai. Pastikan DJJ dalam batas normal yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Oke. Kemudian saya memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, dan kemudian meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran. Kemudian saya meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Kemudian melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Kemudian menganjurkan ibu untuk berjalan jongkok atau mengambil posisi nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan dalam meneran dalam nafsunya. Kemudian saya selanjutnya akan meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Kemudian saya akan meletakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian bawah bokong ibu, membuka tutup 4% dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Oke. Melipat sepertiga. Kemudian saya akan memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa adanya saat kepala janin terlihat pada vulva dia dengan diameter 5-6 memasang kursi dan memberikan bayi. Kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusar pada leher janin. Kemudian menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, peregangan secara biparental mengajarkan kepada ibu untuk meneran dan kontraksi dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6, pemasangan handuk bersih untuk mengenakan janin dan janin pada perut ibu. Kemudian saya menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Oke, jika sudah, kemudian saya menunggu hingga kepala janin selesai melakukan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental, menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Oke. Meneran Bu, silakan.
Oke, setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku di sebelah kanan bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah. Selipkan jari telunjuk di antara kedua lutut janin. Oke, melakukan penilaian sensitivitas, apakah bayi menangis kuat atau bernafas tanpa kesulitan. Kemudian mengeringkan tubuh bayi dari muka hingga kepala tubuh lainnya kecuali bagian tangan dan vernix dengan ganti handuk basah dengan handuk. Nanti handuk basah dan atau handuk kain yang kering, membiarkan bayi di atas perut ibu. Kemudian memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Oke, kemudian memberitahu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Baik Bu, saya akan memberikan oksitosin kepada ibu. Lalu dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intermuskular pada paha atas bagian distal. Lakukan inspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah domen persalinan, jepit tali pusat dengan klem. Sini karena ada reklam ini seperti biasa, saya menggunakan yang ada saja. Lalu dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit dan lindungi perut bayi, dan lakukan pengguntingan tali pusat antara kedua klem tersebut. Mengikat tali pusat menggunakan DTT atau steril pada satu sisi, kemudian melingkari kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Kemudian menyelimuti ibu dan bayi dengan kain. Memindahkan klem pada tali pusar hingga berjarak 5 cm dari vulva. Letakkan kemudian meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu dan tepi sisi simfisis untuk mendeteksi tangan lain menegangkan tali pusar. Setelah uterus berkontraksi, menegakkan tali pusar akan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir, setelah 30 detik hentikan penenganan, melakukan penenganan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu terasa pada bagian plasenta. Segera setelah plasenta lahir, melakukan massage atau pijat pada setelah plasenta lahir. Segera melakukan massage pada fundus uteri dengan
Menggosok fundus uterus secara sirkuler menggunakan palmar 4 jari tangan kiri hingga berkontraksi dengan baik. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap dan masukkan dalam kantong plastik yang tersedia. Evaluasi kemungkinan laserasi dan pada vagina dan perineum, melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vagina. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit tidak ada ibu paling sedikit 1 sampai 1 jam. Oke. Kemudian setelah 1 jam lakukan penimbangan pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis dan vitamin K1 1 mg intramuskular pada paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan anterolateral, melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan per vagina, mengajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masaj uterus dan menilai kontraksi, evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah, memeriksakan nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit pertama selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik, menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi, 10 menit cuci tangan dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Kemudian memastikan ibu merasa nyaman berita keluarga membantu apabila ibu ingin minum, dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%, membersihkan sarung tangan dalam larutan klorin, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan berendamnya dalam larutan klorin, mencuci tangan dengan sabun air dan melengkapi fotograf. Selesai.